Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ibu amat sangat berbangga terhadap kalian yang sampai sejauh ini masih bersemangat, antusias, dan mampu mengerjakan tugas-tugas yang kami berikan dengan segala keterbatasan. Ibu juga haturkan terima kasih kepada orang tua yang sampai dengan hari ini mampu memperjuangkan anak-anaknya untuk belajar meskipun dalam segala keterbatasan. Anak-anak, Ibu membuka kegiatan pembelajaran ini dengan semangat ya, dengan rasa cinta terhadap kalian. Maka itu Ibu harapkan kalian pun sama, semangat, jangan di skip videonya ya, karena belum tentu ketika kalian melihat hal yang menarik di luar sana mampu memberikan rasa cinta yang besar seperti Bu Ira dan Pak Bari lakukan terhadapmu. Baik, kita belajar yuk nak yuk. Sebelum belajar, lakukan rutinitas seperti biasa. Kegiatan kalian membersihkan diri, kemudian sarapan, lalu yang ketiga tetap terapkan protokol kesehatan selalu itu, karena memang ini dianjurkan oleh pemerintah. Dalam setiap pembelajaran kita harus mengingatkan anak-anak kita dan keluarganya untuk tetap menerapkan protokol kesehatan karena pandemi ini belum berakhir. Mudah-mudahan atas izin Allah, atas kuasa Allah bisa segera berakhir. Apabila tidak, bisa dikurangi tingkat bahayanya, apalagi bagi orang-orang yang ada di sekitar kita yang sudah berumur ya. Kamu kan tidak mau melihat orang tuamu, kakek nenekmu dalam keadaan sakit ya. Maka itu sebagai anak yang bertanggung jawab, sebagai anak yang baik, tentunya bisa mematuhi protokol kesehatan. Baiklah nak, kita mulai pembelajarannya ya. Kita masih di tema 7 tentang pemimpin. Bu Ira semangat banget kalau tentang pemimpin ya. Kemudian subtema 2, pemimpin idolaku, dan pembelajaran 1. Nah, di situ ditanya nih sama Beni ya, ditanya sama Beni. Apakah kamu memiliki seorang pemimpin idola? Kalau Bu Ira, iya. Siapa pemimpin idolamu? Apa yang telah diperbuatnya sehingga ia dijadikan pemimpin idolamu? Beberapa, kebanyakan diantaranya ya Bu Ira juga sama, ada beberapa public figure, artis, aktor yang Bu Ira kagumi ya. Tetapi tentunya dalam konteks ini, dalam pembelajaran ini adalah pemimpin-pemimpin di mana pemimpin ini lebih banyak memberikan dampak-dampak positif bagi wawasan dan pembelajaran, meningkatnya pembelajaran kalian ya. Jadi bukan Ibu dan Pak Bari salahkan tentang kekaguman kamu terhadap beberapa public figure, aktor dan aktris ya, tetapi lebih mengarah kepada orang-orang yang pernah berjasa ya, atau orang-orang yang sedang berjasa saat ini, sedang berjasa. Bisa jadi satu pemimpin yang Bu Ira amat sangat idolakan adalah di dalam keluarga adalah orang tua Bu Ira, Bapak Bu Ira itu Ibu anggap pemimpin yang Ibu idolakan karena sudah mampu mengarahkan anaknya menjadi orang yang bermanfaat ya. Makanya Bu Ira bisa menjadi guru karena memang peran serta orang tua. Selain itu, Bu Ira amat sangat mengagumi beberapa tokoh-tokoh penting, pahlawan-pahlawan nasional, revolusi ya. Mereka begitu punya kesan mendalam bagi Bu Ira. Nah, pertanyaan Bu Ira, apakah kamu hafal pahlawan-pahlawan, pahlawan nasional, pahlawan revolusi, pahlawan proklamator, atau tokoh-tokoh penting? Tambahkan ilmumu, tambahkan wawasan kamu tentang nama-nama yang mereka sudah memberikan jasanya, mereka sudah memberikan bukti cintanya terhadap kita, sehingga kita bisa duduk manis sekarang berkat mereka, berkat pahlawan-pahlawan tersebut. Nah, kalau pahlawan nasional, Bu Ira itu suka dengan Sultan Hasanuddin dari Sulawesi Selatan. Beliau memiliki julukan ayam jantan dari timur. Wow, ayam jantan dari timur.
Nah, kemudian kalau pahlawan revolusinya, Bu Ira itu senang dengan D.I. Panjaitan, terus Ahmad Yani, Ibu senang sekali. Bahkan beberapa waktu Bu Ira SD, ya, waktu Bu Ira SD itu karena waktu itu masih berbiaya ya SD-nya ya. Jadi memang setiap semester kita tuh study tour ya, setiap semester kita study tour, dan study tournya itu kalau semester 1 ke museum-museum, kalau semester 2 ke tempat-tempat hiburan, wisata. Nah, kalau ketika di semester 1 itu ingat banget Bu Ira, di kelas 4 itu Bu Ira ke museum yang sekarang ini dulunya adalah rumah Bapak Ahmad Yani. Jadi melihat secara langsung bagaimana kekejaman PKI ya, makanya dari situ Bu Ira punya kesan dan pesan yang mendalam terhadap Bapak Ahmad Yani. Apalagi kalau melihat videonya ya, video pergerakan G30 SPKI itu sedih sekali. Nah, mungkin kalau kalian melihat video tersebut, kalian hanya sekedar melihat saja tanpa meresapi bagaimana perjuangan mereka, karena memang amat sangat disayangkan ya, karena dianggap pungli ya, sehingga study tour itu tidak diperkenankan, tidak diperbolehkan. Nah, mudah-mudahan nanti kalian dan adik-adik kalian nanti diperbolehkan lagi untuk bisa menikmati museum, karena memang itu syarat dengan sejarah ya nak ya. Kita balik lagi. Nah, kalau pahlawan nasional, pahlawan proklamatornya Bu Ira amat sangat mengagumi Bapak Insinyur Soekarno. Tentunya beliau mempunyai kesan negatif dan kesan positif ya. Nah, yang negatif Ibu tinggalkan. Kita mengarah ke kesan yang positif. Nah, ini bisa kamu isi ya, di halaman 54 itu ada pemimpin idola, kamu bisa pilih dari pahlawan-pahlawan yang Ibu sebutkan tadi. Ada revolusi, ada nasional, ada proklamator ya, atau pahlawan yang ada di lingkunganmu. Misalkan public figure tapi yang punya dampak positif dan berwawasan. Ya, misalkan Najwa Shihab, almarhum B.J. Habibie, terus Bapak Soeharto ya, atau beberapa biasanya Bu Ira senang banget lihat Kick Andy ya, itu banyak banget orang-orang yang menginspirasi hidup kita. Nah, orang-orang itu tidak dikenal sebagai orang yang hebat seperti artis ataupun aktor, tapi berkat jasanya mereka dikenal. Nah, Ibu pengen kalian seperti itu ya nak ya, Ibu pengen kalian seperti itu, bisa menjadi pemimpin yang bisa berpengaruh terhadap hal-hal yang membanggakan. Oke, Bu Ira contohkan tentang Insinyur Soekarno ya. Kenapa sih Bu Ira begitu mengidolakan Insinyur Soekarno? Jelas, Bapak Insinyur Soekarno itu adalah seorang yang cerdas. Beliau mampu menguasai 5 bahasa. 5 bahasa loh nak, 5 bahasa. Ketika beliau di penjara pada saat penjajahan Belanda ya, beliau itu di penjara. Beliau ditawarkan oleh sipil penjaranya, kamu mau makan roti atau nasi? Beliau hanya jawab, saya hanya mau sepotong roti dan tolong bawakan saya 3 buku dengan versi bahasa yang berbeda-beda. Hari gini di dalam penjara minta buku ya. Nah, ternyata buku-buku tersebut menginspirasi membuat catatan-catatan besar bagi Soekarno ya. Jadi itu salah satunya. Selain itu Bapak Soekarno mampu mengurangi bahkan mengembalikan orang-orang yang berkumpul di lapangan besar sekarang ini namanya Senayan ya. Saat itu ada pergolakan agresi militer. Nah, karena rakyat Indonesia amat sangat khawatir, tegang, akhirnya mereka berdemo, ngumpul di situ. Nah, karena karismatik Bapak Soekarno, beliau bisa membubarkan rakyat yang segitu banyaknya dengan jaminan bahwa beliau bisa membuat Indonesia merdeka. Tuh, itu salah satunya. Nah, beliau pun menjunjung tinggi ketuhanan ya, beliau pun menjunjung tinggi ketuhanan dengan cara beliau memperbolehkan, mengizinkan negara kita menganut 5 agama. 5 agama, sekarang 6 ya, ditambah pada masa kepemimpinan Bapak SBY. Nah, beliau-beliau ini ya syarat dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam beberapa nilai penting. 1, di sini kamu di halaman 54 bisa ditulis nilai keagamaan.
ya. Kemudian selain nilai keagamaan, nilai kepribadian, lalu ada nilai sosial. Nilai keagamaan yang yaitu mampu bersyukur, mampu mengizinkan penduduknya untuk memeluk agama sesuai dengan keyakinannya masing-masing. Kemudian kalau nilai kepribadiannya, dia tanggung jawab, dia mampu. Pada saat, kan Bu Ira sempat menjelaskan ya di beberapa tema sebelumnya ya, pada saat hari kemerdekaan, hari Jumat itu, beliau kenapa kita membacakan proklamasinya jam 10:10, bukan karena beliau bangun kesiangan, tapi karena beliau dari Dalat, Vietnam pada tanggal 9, terus beliau diculik oleh golongan pemuda, diasingkan di Rengas Dengklok, Karawang, terus dijemput lagi sama Bapak Ahmad Subarjo. Pada saat itu tanggal 14-nya beliau membuat dengan rekan-rekannya naskah proklamasi. Akhirnya beliau jatuh sakit setelah beliau sholat subuh. Beliau merasa cukup lelah, beliau berbaring, minta sama istrinya ya, Ibu Fatmawati pada saat itu untuk membuatnya secangkir teh, terus menyiapkan nasi, hanya nasi putih. Ternyata ketika diseka dahinya oleh Ibu Fatmawati, demam tinggi. Wah, kalau sekarang mah disebutnya corona ya, nauzubillah. Nah, jadi demam tinggi, beliau itu sedang sakit malaria pada saat itu. Makanya ketika itu dipanggillah Bapak Dr. Andes Muhammad Hatta ya. Beliau jam 7:30 udah sampai ke rumah kediaman Bapak Soekarno. Beliau bilang sama Bapak Hatta, nanti apabila saya tidak bisa, tolong gantikan saya, tapi tolong tunggu sampai saya benar-benar pulih. Akhirnya dengan kondisi demam, jam 10:10 ya, beliau mengumumkan proklamasi kemerdekaan. Dan posisi mereka berdiri itu juga syarat dengan makna yang besar. Kenapa Bapak Hatta ada di sebelah kiri, kenapa nggak di kanan, atau dia berbaris dengan penduduk-penduduk yang ada di bawahnya? Karena Bapak Soekarno bilang, ketika sebelum masuk ke mimbar, Bapak Soekarno bilang, Hatta, tolong ada di samping kiri saya. Ketika khawatir, ketika saya belum menyebutkan kemerdekaan, banyak tangan-tangan Jepang yang memborbardir dan menembak saya. Jadi kamu langsung gantikan pernyataan saya sehingga kita merdeka. Tuh, sebegitu besarnya syarat makna foto tersebut ya. Jadi kamu benar-benar harus mengidolakan pemimpin-pemimpin yang sudah amat sangat berjasa. Nah, nilai yang berikutnya di kolom 54 itu yaitu nilai sosial. Nah, Bapak Soekarno pandai menghargai orang lain. Bapak Soekarno sebegitu dendamnya dengan Jepang, tapi ketika tamu-tamu Jepang datang, beliau mempersilahkan, beliau menjamu tamunya dengan baik. Nah, kalian pun sama, begitu kamu kesel dengan adik kamu atau saudara kamu, tapi tetap jaga tali silaturahim dengan baik ya nak ya. Jadi untuk kolom 54 kamu bisa mencontoh Bu Ira, Insinyur Soekarno, atau kamu ambil contoh pahlawan yang lain ya. Kalau tidak muat, ditulis di buku tulismu, Bu. Aku nggak bisa membuat bagan-bagan seperti yang ada di halaman 54. Tidak apa-apa, kalau tidak muat di satu lembar buku tulismu, buatlah berjenjang atau pakai folio ya, kertas folio. Nah, baik, di halaman berikutnya, di halaman 55. Jadi pemimpin itu bisa di berbagai bidang ya, kepala desa bidang politik, kemudian biasanya orang-orang yang berpengaruh ada di yang bidang sosial, ada yang di bidang budaya, ada yang di bidang pendidikan. Nah, pahlawan Ki Hajar Dewantara itu termasuk di dalam bidang pendidikan. Nah, selain itu ada kamu bisa menuliskan tokoh idolamu, lembaga tempat bekerjanya, satu dokter. Saat ini yang menjadi pahlawan ya di masa era pandemik ini adalah dokter, perawat, suster, dan tenaga medis lainnya. Bahkan sampai tukang sampah yang ada di rumah sakit pun berperan penting bagi kita ya. Jadi makanya di sini disebutkan bahwa dokter termasuk pahlawan. Nah, kamu baca di
di halaman 56 ada pamanku, lurah idolaku. Kenapa sih dia diidolakan? Nah, Ibu tidak membacakan satu persatu, kamu bisa baca dengan seksama ya. Intinya Bapak Lurah ini tidak seperti lurah-lurah pada saat ini kebanyakan. Beliau itu tidak seperti lurah pada umumnya. Rumahnya masih sangat sederhana. Bahkan kalau kamu tahu, Bapak Lurah ini rumahnya masih di semen. Ketika ditanya kenapa sih Pak, kan gaji lurah itu juga cukup untuk bisa membuat keramik dasar dari rumah tersebut. Dia jawab dengan sederhana, ini pun nyaman dengan semen, kita bisa merasakan dinginnya hawa, suhu, cuaca di sekitar kita, bahkan menjadi lebih dingin tanpa menggunakan AC. Tuh, bayangkan. Kenapa? Ternyata ketika ditelusuri gaji dari lurah ini, sedikitnya beliau sisihkan untuk pembangunan pos belajar. Jadi dia buat satu tempat belajar untuk anak-anak desanya bisa membaca, karena beliau punya nilai luhur, beliau punya keinginan, cita-cita yang utama. Beliau ingin penduduk di desa tersebut menjadi penduduk yang maju, bukan terbelakang. Nah, inilah contoh-contoh yang disampaikan oleh Pak Lurah inilah merupakan pengamalan nilai Pancasila sila ketiga ya, yaitu apa sih pengamalan sila ketiga itu berbunyi Persatuan Indonesia. Nah, pengamalannya, nilai-nilainya ada di halaman 57 ya. Nah, sekarang kamu ditanya, apakah kamu sudah mengamalkan nilai-nilai Pancasila sila ketiga? Yuk, ditelusuri. Bu, kita kan nggak belajar di lingkungan sekolah, sedangkan soalnya di lingkungan sekolah. Diganti lingkungannya, di lingkungan tempat tinggalmu. Apakah kamu sudah mengamalkan? Kalau sudah, ditulis di buku paket pada halaman 58. Ini adalah muatan PKN. Sekarang kita ke muatan bahasa Indonesia. Kalian membuat pidato tentang temanya nilai-nilai sila ketiga. Bantu dampingi sama orang tuamu ya nak ya, dibantu buatlah salam pembuka, kalimat pembuka. Inti topik pembahasannya tentang bagaimana kamu mengarahkan, mendorong, memotivasi agar penduduk atau lingkungan yang ada di sekitar kamu bisa mengamalkan nilai-nilai sila ketiga. Lalu kamu buat kalimat penutupnya dan salam penutup, bubuhkan tanda tangan. Ibu yakin kamu bisa. Untuk itu pembelajaran pertama di subtema kedua Ibu akhiri ya. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat. Kalaupun sakit itu adalah teguran sama Allah bahwa kita disayang sama Allah, dikurangi dosa kita. Nah, buru-buru kalau sakit. Bu Ira kemarin sama Pak Bari sempat down, sempat capek juga ya. Nah, kalau Bu Ira lebih ke hal-hal yang herbal, minum jamu, terus berjemur ya. Terus alhamdulillah Bu Ira punya rezeki membeli suplemen vitamin C. Itu diminum sama Bu Ira, alhamdulillah sehat kembali ya. Mudah-mudahan kalian pun sama. Ibu akhiri kegiatan kita hari ini. Salam buat keluarga kamu. Mudah-mudahan kita senantiasa dalam keadaan sehat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.